Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Berdiri, berdiri, berdiri. Karena orasi berdiri semua. Saya mau jadi mahasiswa lagi. Merdeka! 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 Tepuk tangan untuk semuanya, silahkan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kita semua muliakan, pendiri sekaligus Ketua Dewan Fatwa DPP Petanesia Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Semangatnya, spiritnya, ruhnya senantiasa hadir membersamai kita setiap saat dimanapun kita berada. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, dan menjadi saksi keberhasilan, kesuksesan Petanesia hari ini dan waktu yang akan datang. Ala hadhihi niyah likulli niyatin sholihah bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita hormati Ketua Umum Bung Eko Priyono yang senantiasa terus bersemangat keliling kita bersama-sama berkolaborasi dengan seluruh komponen dari mulai Pekalongan bergerak ke Batang, ke Pemalang, ke Semarang sampai ke Malang, dan juga tentunya dari Bumi Ayu ke Banyumas, ke daerah Purwokerto, ke Cilacap sampai ke tempat saya di Cipasung, Tasikmalaya. Kita berikan aplaus untuk Ketua Umum Petanesia yang meriah. Terus semakin kencang, terus semakin kencang. Terima kasih juga yang kita hormati Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sodik, yang ternyata beliau juga orang sini, orang Batang. Orang Batang. Saya pernah 7 bulan di Purwokerto, tapi di pinggiran Unsud. Ternyata dulu beliau juga ustadz saya. Ternyata cuma mengenalnya di sini, ketemunya di sini melalui Ketum. Terima kasih Ketum. Waktu dulu saya belajar di Pondok Pesantren Al Ihsan Beji Purwokerto. Di atasnya Unwiku ya. Juga Ketua Umum PMPI yang tadinya saya sanksi setelah jadi Ketua Umum PMPI ini kuliahnya lulus enggak. Ternyata beliau berhasil lulus di Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat ya Saudara Ketum PMPI, tinggal menuju wisuda, nanti S2-nya bisa di Unsud, bisa di mana lagi. Dan jangan lupa setelah lulus jangan lupa jodoh. Kalau kelamaan nanti wah susah juga itu. Kayak sekjennya mana? Mas Wahib. Mana Mas Wahib? Nah, sekjennya juga sama. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa Ketum PMPI dan Sekjen PMPI mengikuti Ketum dan Sekjen Petanesia, punya pasangan yang hebat. Ini ada istri saya, terima kasih. Ketua Panitia, Bung Riril dan semuanya tentunya yang kita muliakan, Hadratul Kiram, Pak Gusmus, Kiai yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Saya awalnya kesini hanya ingin melihat Ketum PMPI berorasi, tapi malah saya disetujui berorasi. Jadi kan bukan waktunya, ini sudah malam. Jadi saya hanya ingin bernyanyi sajalah bersama-sama. Bernyanyi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua dalam berbangsa dan bernegara. Dalam sebuah lirik lagu yang sering dinyanyikan pada momentum-momentum kebangsaan. Indonesia merah darahku, yang bisa suara, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, detak nadiku, bersatu dalam angan-anganmu. Gebiar Petanesia. Bisa ulangi lagi?
Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, getar jantungku, detak nadiku, bersatu dalam semangatmu. Gebiar-gebiar Petanesia, merdeka. Saudara-saudara, hari ini kita bisa dengan duduk nyaman. Ada profesor, ada mahasiswa, ada Pak Kiai. Dulu ingat saudara-saudara, saya sering kali menyampaikan 77 tahun yang lalu atau sebelumnya, tahun 1920, 1930 sampai dengan 45 dan berikut-berikutnya setelah Indonesia merdeka. Mungkin duduk begini seperti ini. Profesor mungkin pernah mendengar, membaca cerita susahnya bagaimana Bung Karno duduk di kursi yang enak seperti kita seperti ini. Bisakah Bung Ketum pidato dengan lantang seperti tadi? Bisakah kita teriak merdeka, merdeka, merdeka? No! Waktu itu suasana begitu mencekam, menjajah, mau sekutu, mau Belanda, mau manapun, mau mencengkeram negeri ini. Seluruh sumber daya alamnya, rempah-rempahnya dibawa ke Eropa sana. Hanya segelintir orang, para kiai, para pendeta, nggak peduli sukunya dari mana, nggak peduli agamanya apa, berpikir ini negara bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke begitu kaya raya. Dari dulu sampai sekarang. Dan dulu berpikir Bung Karno, kenapa kita mengisap tembakau yang enak ini? Bagaimana Haji Agus Salim merokok di United Nations, di PBB, hanya dengan asap rokok negeri kita dijajah. Karena begitu luar biasa melimpah sumber daya alam. Maka dari situ para pendahulu bangsa dulu berkumpul seperti Bung Ketum sampaikan, dari Surabaya datang ke Batam. Apakah naik mobil? Mungkin jalan kaki, mungkin naik kuda, mungkin naik kereta yang begitu kadang. Mereka punya bensinnya, punya untuk rokok, punya uang banyak? Tidak juga. Bagaimana kita bisa membaca sejarah Bung Karno pinjam uang ke sini hanya untuk mengajak para tokoh bangsa agar negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang merdeka, bebas dari penjajah. Sampai pada akhirnya 17 Agustus 45 memproklamirkan bangsa ini. Itu semua dengan semangat. Semangat itu tidak hanya cukup dengan berteriak. Di belakang Bung Karno itu siapa? Yang nampak, yang tidak nampak. Itulah perjuangan dulu. Setelah Indonesia merdeka, bagaimana lagi? Sekutu Jepang menjajah terus menerus. Dan hari ini dengan nyaman kita bisa memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di mana pas tanggal 1 Oktober ada yang disebut dengan G30 SPK. Itu juga cerita kelam. Dan hari ini ke depan, saudara-saudaraku, adakah jaminan anak kita yang sekarang berumur 5 tahun, 10 tahun kemudian akan merasakan kedamaian yang seperti ini? Ataukah hari-hari di tempat ini, di kampus-kampus, mahasiswa akan terus berdemo, berteriak karena harga-harga naik? Apakah akan terus begitu? Ataukah kita akan mengalami kemajuan seperti halnya yang sering disampaikan Indonesia Emas tahun 45? Optimisme kita di situ, dan itulah Maulana Habib Lutfi bin Yahya bersama Petanesia mendirikan ini semua adalah untuk menghormati para leluhur bangsa, para pejuang-pejuang kepada kita, supaya di dada kita, di hati kita, di kaki kita sampai ke ujung rambut terus mengalir darah pejuang untuk NKRI yang kita cintai. Merdeka! Nah, saudara-saudaraku, mari buka mata, buka telinga. Jangan hanya berdiam diri seakan-akan seperti kita tidur. Tiba-tiba nanti emas kita sudah habis, minyak bumi kita sudah tidak ada, rempah-rempah juga sudah tidak ada, kita sudah diatur orang-orang lain.
Sekarang zaman globalisasi yang kita tidak bisa menutup diri dari dunia global. Nggak bisa kita, hey orang Cina, kamu tidak boleh ke sini, tidak bisa. Hey orang Eropa, you cannot come here, nggak bisa. Everybody can come here from all over the world, dari seluruh dunia. Tapi bagaimana Rektor Unsud melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, yang kritis, bersama Petanisia mencintai bangsanya melebihi dari apapun. Nah, saudara-saudara, itu sebagai rasa kecintaan saya terhadap bangsa dan negara, terhadap Maulana Habib Lutfi, kepada ketum semua, terus keliling kita ingin menyebarkan semangat ini. Kalau bukan kita, tidak mungkin orang lain. Karena di belahan dunia lain sekarang udah krisis pangan. Ya, di Eropa, di Inggris katanya di berita sudah susah makan. Ya. Nah, di kita melimpah ini, ada rebusan, ada apa begitu banyak. Kalau kata Pak Kiai waktu saya di pesantren dikatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Wahai para mahasiswa, generasi muda, mari kita syukuri hidup di negeri yang begitu indah ini, negeri yang kaya raya ini, dengan membuka hati, membuka mata, membuka telinga, membuka paradigma berpikir untuk jauh meningkat lagi. Nanti Prof akan menyampaikan bagaimana pemikiran yang empirik, pemikiran yang meta empirik, dan sampai ke wah, kalau Habib Lutfi sudah luar biasa. Tapi kita berada di barisan Habib Lutfi, itu sudah satu hal yang dalam jalan yang sangat benar. Saudaraku, itu saja ketum. Izin terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.